warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa bersama ya kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, karena kita sudah berdoa, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar. Nah, bangun datar itu merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Bangun datar ini memiliki 7 jenis. Yang pertama yaitu persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga trapesium, yang keempat segitiga, yang kelima belah ketupat, yang keenam layang-layang, yang ketujuh lingkaran. Namun di sini pada hari ini kita hanya akan membahas mengenai persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, dan juga belah ketupat. Di sini Ibu menyediakan media pembelajaran untuk bangun datar. Dan Ibu harap media pembelajaran yang Ibu berikan untuk kalian mengenai bangun datar bisa memudahkan kalian untuk mempelajari dan memahami mengenai bangun datar. Di sini Ibu sudah menyediakan media pembelajaran untuk bangun datar, persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, dan juga belah ketupat. Baiklah, kita akan membahas satu persatu jenis-jenis bangun datar. Sebelumnya, tadi kan sudah Ibu sebutkan bahwa bangun datar adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persegi. Persegi di sini bentuknya memiliki 4 sisi yang sama panjang. Lalu contoh persegi ini apa sih? Misalnya di benda dalam rumah kita seperti ada bingkai foto. Untuk slide kedua kita bisa lihat di sini ada rumus persegi. Rumus persegi terdiri dari rumus luas, keliling, sisi, dan diagonal. Untuk rumus luas itu sama dengan sisi kali sisi atau bisa dipersingkat dengan S kuadrat. Lalu untuk keliling itu 4 kali sisi. Lalu untuk sisi itu sama dengan akar luas. Jika yang diketahuinya luas, maka kita menggunakan rumus akar luas. Jika yang diketahui keliling, maka kita menggunakan rumus keliling bagi 4. Untuk diagonal itu rumusnya akar 2 kali S kuadrat. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ciri-ciri bangun persegi. Yang pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal sama panjang. Dan yang keempat, memiliki 4 simetri lipat. Baiklah, untuk slide kedua ada rumus persegi panjang. Rumus persegi panjang ini terdiri dari luas, keliling, panjang, dan lebar. Untuk luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk keliling sama dengan 2 kali buka kurung P tambah L tutup kurung. Untuk panjang itu sama dengan jika yang diketahui luas maka menggunakan rumus luas dibagi lebar. Jika yang diketahui keliling maka menggunakan rumus buka kurung keliling dibagi 2 tutup kurung dikurang L dikurang lebar. Untuk lebar sama dengan jika yang diketahui luas maka menggunakan rumus luas dibagi panjang, dan jika yang diketahui keliling maka menggunakan rumus buka kurung keliling bagi 2 tutup kurung dikurang panjang. Untuk slide ketiga dari bangun persegi panjang ada ciri-ciri bangun persegi panjang. Yang pertama, memiliki 2 diagonal sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sisi. Yang ketiga, mempunyai 2 simetri putar. Yang keempat, mempunyai 2 simetri lipat. Untuk yang ketiga yaitu segitiga. Segitiga itu memiliki 3
segitiga sisi. Dan contoh dari segitiga itu misalnya makanan sandwich. Tentunya anak-anak sudah tahu lah ya, makanan sandwich itu bentuknya itu segitiga, dan juga ada penggaris segitiga. Untuk slide kedua ada rumus segitiga. Di rumus segitiga ini ada luas, keliling, tinggi, dan alas. Jadi untuk rumus luasnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Dan untuk rumus keliling itu sama dengan A tambah B tambah C. Untuk rumus tinggi sama dengan buka kurung 2 kali luas tutup kurung dibagi alas. Untuk alas sama dengan buka kurung 2 kali luas dibagi tinggi. Untuk slide ketiga ada ciri-ciri bangun segitiga. Yang pertama mempunyai 3 sisi, yang kedua mempunyai 3 sudut sama besar, yang ketiga mempunyai 3 sumbu simetri. Baiklah, untuk yang keempat ada bangun trapesium. Bangun trapesium di sini terdiri dari 4 sisi dan ada alas juga tingginya. Lalu di sini ada rumus trapesium, ada luas dan juga keliling. Untuk luas, rumusnya A tambah B bagi 2 kali T. Untuk kelilingnya itu sama dengan AB tambah BC tambah CD dan tambah DA. Dan untuk slide ketiga pada bangun trapesium itu ada ciri-ciri bangun trapesium. Yang pertama, memiliki diagonal sama panjang. Yang kedua, sudut alas dan atas sama besar. Yang ketiga, memiliki sepasang sudut siku-siku. Terakhir ada bangun belah ketupat. Bangun belah ketupat di sini terdiri dari 4 sisi yang sama panjangnya. Bentuknya seperti ini. Lalu untuk rumus belah ketupat ada luas dan juga keliling, sisi dan juga diagonal. Untuk luas, rumusnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk keliling itu sama dengan sisi kali 4. Untuk sisi itu sama dengan keliling dibagi 4. Dan untuk mencari diagonalnya itu sama dengan 2 kali luas dibagi diagonal 2. Untuk slide ketiga pada bangun belah ketupat ada ciri-ciri belah ketupat. Yang pertama, mempunyai 2 simetri lipat. Yang kedua, mempunyai 4 sisi sama panjang. Yang ketiga, mempunyai 2 pasang sudut sama besar. Baiklah, kita sudah selesai membahas mengenai bangun datar dan kita membahasnya menggunakan media pembelajaran yang sudah Ibu berikan atau sudah Ibu sediakan untuk kalian. Nah, semoga media pembelajaran yang Ibu sediakan untuk kalian belajar mengenai bangun datar bisa memudahkan kalian untuk memahami mengenai materi bangun datar. Dan harus diingat bahwa bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Dan bangun datar ini terdiri dari beberapa jenis bangun. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga trapesium, yang keempat segitiga, yang kelima belah ketupat, dan yang keenam layang-layang, yang ketujuh lingkaran. Dan di media pembelajaran Ibu ini menyediakan 5 bangun datar. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa bersama untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu sudah selesai memberikan pembelajaran ke kalian. Ibu harap apa yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian, dan Ibu meminta maaf jika Ibu ada salah kata maupun sikap dalam menjelaskan materi. Ibu minta maaf dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.